رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بشكر الوالدين والإحسان الأبوين والصلاة والسلام على نبي الحرمين جد الحسنين إمام القبلتين وعلى آله وصحبه دائما متلازمين. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح الباب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الصبية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومعدره العظيم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال أيضا رب زدني علما رزقني فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. أما بعد Masyarul hadirin wal musta'min rahimakumullah. Pertama-tama marilah selalu kita panjatkan rasa puja beserta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat Allah juala Allah telah memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan sehingga masih dapat hadir dan berkumpul bersama-sama di masjid yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Kemudian tak lupa pula salawat beriringan salam selalu kita haturkan dan selalu kita junjungkan berbaginda agung kita Rasulul A'zam wa Nabiyyuna al-Akram Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para pengikutnya hingga di zaman nanti. Masyarul hadirin wal musta'min rahimakumullah. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita sudah masuki Ramadan yang ke-13. 13 ya? Nah, nyambung berarti ngetes bae dulu tadi. Berarti belum ngantuk. Bab biasanya nenggang ceramah subuh hari ini paling berat. Mana cuaca dingin pula. Masjid kita ni alhamdulillah banyak kipas pula. Apalagi pengajian, taklim, kegiatan ini kan, ini namanya Raudhatul Jannah, taman surga. Yang namanya di taman adem, lemak. Kalau kita pikuti Agus sudah laju. Dari mulai nyari sela ke pinggir-pinggir, nyendai ke badan, menjemkan mata, kira wong sebelah tu khusyuk ni dengar ceramah, tak tahunya. Dia ngetes, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki hari Ramadan yang ke-15. Jadi tak terasa lah setengah bulan. Lah sudah setengah bulan. Ini kita sudah setengah bulan kita melewati Ramadan. Setengah bulan lagi kita ni bakal berjumpa dengan bulan Syawal. Jadi pertanyaan sekarang, apa yang sudah kita gawekan, apa yang sudah kita lakukan selama setengah bulan kemarin dari Ramadannya, dari ibadah wajibnya seperti puasa. Ini adalah yang batal belum? Nanti yang batal insyaAllah. Kalau budak kecil wajar. Kalau ibu-ibu juga atau yang cewek juga masih wajar ada tamu. Ini yang kita remaja ini. Ngapa batal? Aus, tidak kuat. Ini alhamdulillah. Kita untuk segi puasa, bagian puasa yang wajib kita sudah menyempurnakan full insyaAllah. Kemudian solat kita, bagaimana solat kita selama setengah bulan kemarin? Alhamdulillah 5 waktu cukup. Tapi apakah 5 waktu ini kita solat di awal waktu kan?
Apakah 5 waktu ini kita laksanakan solatnya dengan jemaah galo? Kalau belum, ayo kita solatnya perbaiki. Kita solat di awal waktu. Kita solat juga dengan berjamaah. Kemudian qiraatul Qur'annya. Ada yang sudah khatam belum? Nah, kalau yang sudah ada yang khatam, alhamdulillah. Yang belum khatam, kejar khatamnya. Apalagi yang sudah bisa ngaji, yang sudah lancar baca Quran, maka maksimalkan di dalam Ramadan ini paling tidak khatam 1 kali. Yang tidak pula lancar, yang berat, atau yang agak sulit baca Quran, yang bergoyo, kalau tidak baca khatam dewean, ayo khatam sama-sama, yaitu dengan cara tadarusan. Ikuti tadarusan di setiap malam. Jadi jangan sampai berlalu hari-hari kita di bulan Ramadan tanpa kita membaca Al-Quran. Itulah. Jadi kita muhasabah selama setengah bulan ini, apa yang sudah kita lakukan. Apakah ibadah kita di setiap harinya meningkat? Apakah amal di setiap hari kita meningkat? Kalau meningkat, alhamdulillah. Kalau tidak, sekarang di setengah bulan ini, kita perbanyak lagi ibadah kita. Kita perbanyak lagi amaliyah kita. Semoga ketika Ramadan berakhir, kita akan mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, dan mendapatkan itqum minan nar. Nah, ini tanggal 15 Ramadan. 2 hari lagi itu masuk tanggal 17 Ramadan. Nah, kita sedikit akan membahas tentang peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Itu ada 2 peristiwa besar. 2 peristiwa yang sangat besar malah. Bisa dikatakan dalam sejarah peradaban, perkembangan daripada agama Islam. Yang pertama yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan ialah kejadian apa yang pertama? Kita sering menyebutnya dengan nuzulul Quran. Ini kejadian yang pertama. Pada malam tanggal 17 Ramadan itu pertama kali Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Wahyu pertama yang dikirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga tanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah angkat menjadi seorang nabi dan rasul. Itu tepat pada tanggal 17 Ramadan. Dan kejadian yang kedua, kejadian apa? Pada tanggal 17 Ramadan terjadi suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Ini tepatnya setelah Rasulullah SAW hijrah, atau sekitar tahun 1 Hijriah atau tahun kedua Hijriah. Pada tanggal 17 Ramadan tersebut terjadi suatu peristiwa, yaitu peristiwa kelompok A, kelompok B, kita cermat ya. Kelompok C, penonton di belakang tidak ada yang tahu. Minus 100. Peristiwa yang terjadi yang kedua pada tanggal 17 Ramadan yaitu Ghazwatul Badril Kubra, atau artinya perang Badar Al-Kubra. Ini kita sedikit bakal membahas tentang kejadian di tanggal 17 Ramadan ini, karena ini salah satu sejarah yang sangat luar biasa dalam perkembangan syariah agama Islam di dunia ini. Yang pertama, tepat pada malam tanggal 17 Ramadan. Itu ketika Nabi Muhammad SAW berumur sekitar 40 tahun. Dalam beberapa sejarah, riwayat, hampir semuanya sepakat pada saat itu Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun. Nah, di umur 40 tahun ini Nabi sudah sering untuk beruzlah. Nabi menjauhkan diri dari dunia. Nabi sudah mulai mengasingkan dari dunia dan banyak fokus ibadah. Banyak fokus beruzlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, berdoa, ibadah. Inilah kalau kita sudah masuk umur 40, maka disunahkan kita untuk lebih banyak ibadah kita daripada ngurusi segi dunia kita. Kalau kita nak ninggalkan dunia ni tidak baca, dan kita nak ninggalkan gawean dunia, kita tidak makan. Kita tidak makan menurut syariat. Walaupun pada hakikatnya yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara syariat tetap Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari
rezeki. Tapi ketika sudah masuk umur 40 tahun, maka perbanyaklah kita mengingat masalah urusan akhirat. Di sini yang umur sudah 40 tahun ke pucuk, alhamdulillah, insyaallah Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan, dalam ibadah, dan jikalau sudah tiba saatnya Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Maka fokus perbanyak bermunajat kepada Allah, berbanyak bertagarub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal tersebut juga dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang asyik bermunajat, sedang asyik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang asyik bertagarub kepada Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di gua apa? Gua Hira apa gua Thur? Gua Hira apa gua Thur? Di dalam gua Hira. Kalau gua Thur itu dua tempat hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sedang berasyik bermunajat, bertagarub di dalam gua Hira, lagi asik zikir, lagi asik solat, lagi asik istighfar, tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, yang pada saat itu rupanya bentuk malaikat Jibril bentuk seseorang laki-laki yang memakai pakaian serba putih. Kita bayangkan baik, kita ni sedang zikir di masjid kita ini, kita sedang istighfar, sedang solat malam dewean, sekitar jam 1 malam, jam 2 malam, digelapkan lampu, mansikok be hidup lampu, lagi lemak-lemak zikir, Allah Allah Allah, subhanallah subhanallah. Tiba-tiba di depan kita ada orang mengucapkan assalamualaikum, bajunya putih kalau, malah perasaan kita itu. Juga masjid lawang terkunci kalau lagi berzikir, tiba-tiba ada orang mengucapkan assalamualaikum, baju putih kalau, kalau kita teruncat. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu juga. Tapi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin terkejut. Ketika pada saat itu didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam, sambil beliau mengucapkan salam, assalamualaikum. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waalaikumsalam. Nah, ketika sudah menjawab salam, dan malaikat Jibril langsung ngomong, Iqra. Malaikat Jibril langsung ngomong pada Nabi Muhammad, Iqra. Dijawab oleh Nabi Muhammad, ma ana biqari. Apa arti Iqra? Baca. Setelah mengucapkan salam, malaikat Jibril langsung ngomong baca. Dan dijawab oleh Nabi, ma ana biqari. Apa arti ma ana biqari? Ini perlu diluruskan. Sebagian wong ada yang mengartikan ma ana biqari itu artinya aku tak baca-baca. Ada sebagian wong yang mengartikan ma ana biqari itu artinya aku tak baca. Ini salah. Tidak mungkin Nabi tak baca apa? Baca. Ini Iqra. Ketika malaikat Jibril berkata Iqra, baca, dan Nabi ngomong ma ana biqari. Ma apa? Ana saya, biqari baca. Apa yang nak aku baca? Apa yang nak aku baca? Ya, malaikat Jibril tiba-tiba langsung nyuruh baca. Padahal di hadapan Nabi dak kata kitab, dak kata buku. Jadi nak baca apa? Macam kita sekarang lagi duduk sekarang ini lah. Baca. Baca apa? Ngomong baik nyuruh baca. Baca apa? Baca Quran, baca zikir, baca istighfar. Nah, itulah pada saat itu Nabi Muhammad SAW mengatakan ma ana biqari, artinya apa yang harus aku baca. Jadi kalau ada orang ngomong artinya Nabi tak baca-baca, aku tak baca-baca. Ketika malaikat Jibril ngomong Iqra baca, dijawab oleh Nabi ma ana biqari, aku tak baca-baca, salah. Kita ngandal ke logika baik. Nabi Muhammad SAW seorang nabi. Di antara sifat wajib bagi nabi dan rasul itu ada sifat fatona. Apa arti fatona? Cerdas, pinter. Nah, sedangkan kalau wong yang tidak baca-baca itu disebut apa? Wong tak baca-baca. Kalau kita anak-anak sekolah, kelas 3 SMP dia sudah, tapi tak baca-baca masih, disebut apa siswa itu? Bodoh.
Tidak baca apa-apa. Maka menurut logika, tidak mungkinlah seorang nabi itu bodoh. Seorang nabi tidak baca-baca. Sama baca di dalam doa kunut kan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nabiyil ummiyi. Apa arti nabiyil ummiyi? Ada sebagian orang ngomong nabiyil ummiyi itu adalah artinya nabi yang tidak baca-baca, tidak baca nulis. Nah, ini juga perlu diluruskan. Madai seorang nabi tidak baca-baca, seorang nabi tidak baca nulis. Arti nabiyil ummiyi itu artinya seorang nabi yang tak butuh dengan baca dan tidak butuh dengan tulis. Bukan artinya nabi tidak baca-baca, nabi tidak baca nulis. Salah. Ini kita harus faham tentang kaidah-kaidah bahasa Arab, makna-makna dalam bahasa Arab. Jadi arti nabiyil ummiyi, seorang nabi yang tidak butuh baca dan juga tidak butuh dengan menulis. Kenapa nabi tidak butuh baca? Karena nabi tidak butuh tulis. Karena nabi sudah tahu galau. Nabi sudah tahu galau. Rasulullah SAW itu diberikan Allah pemahaman, seluruh pemahaman ilmu yang ada di dunia ini. Baik itu ilmu umum maupun terlebih lagi masalah ilmu agama. Acak kita di rumah kita sudah baca koran. Kita di rumah sudah baca koran. Berita hari ini, apa lagi berita lagi anget-anget ini. Dilarang mudik. Berita lagi anget ini dilarang mudik. Tapi balik kampung boleh. Dilarang mudik, balik kampung. Kita baca berita. Presiden, gubernur, wali kota melarang kita untuk mudik berangkat inilah. Pas kita kumpul ketemu dengan kawan, kita ke warung atau kita ngongkrong di pinggir-pinggir jalan, ada kawan kita menunjukkan koran. Nah inilah, bacalah ini berita hari ini lagi anget. Ini pemerintah melarang untuk mudik. Nah koran tadi sudah kita baca di rumah. Kita sudah baca koran tadi di rumah. Kira-kira nak kita baca lagi tak koran tadi? Tidak. Ngapo? Aku dah tahu berita itu. Kalau saya nak kau unjuk lagi. Ini juga begitulah Rasulullah SAW tak lagi butuh baca, tak lagi butuh nulis. Kenapa? Apa yang bakal dibahas, diinjuk tahu, Nabi sudah tahu galau. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan, menganugerahkan seluruh ilmu yang ada di dunia ini pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu ilmu umum, terlebih lagi masalah ilmu agama. Itulah arti nabiyil ummiyi, seorang nabi yang tidak butuh baca dan tidak butuh dengan menulis. Jadi kalau kita mengartikan nabi tak baca-baca, tak baca nulis, jangan salah. Macam mana kalau dengar oleh orang kafir misalnya. Lagi kita ngobrol main ini, lagi ceramah, lagi tausiah ngomong nabiyil ummiyi artinya nabi yang tak baca-baca, tak baca nulis. Ma'ana biqari artinya aku tak baca-baca. Didengar oleh orang kafir di luar. Berarti nabi wong Islam ini buyan. Tak baca-baca, tak baca nulis. Ada katanya kita. Inilah kita harus mengartikan makna yang sebenarnya. Bahwasanya arti ma'ana biqari tadi apa yang harus aku baca, sedangkan arti nabiyil ummiyi seorang nabi yang tidak butuh dengan membaca dan menulis. Kembali ke cerita. Dan malaikat Jibril setelah mengucapkan salam, beliau ngomong kepada Nabi Muhammad SAW, "Iqra ya Muhammad." Baca wahai Muhammad. Nabi terkejut, apa yang harus dibaca ini? So dijawab Nabi, "Ma ana biqari." Dan diucapkan lagi oleh malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad." Dijawab lagi oleh Nabi Muhammad, "Ma ana biqari." Terakhir dibacakan oleh malaikat Jibril, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu adalah ayat yang pertama kali turun ke dunia ini. Jadi setelah mendapatkan wahyu surat Al-Alaq 1 sampai 5, pada saat itu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah utus menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Sekarang kata-kata ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Kalimat yang pertama adalah Iqra. Artinya baca. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita semuanya, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal yang paling penting yang pertama adalah Iqra, baca. Baca ini berhubungan dengan belajar. Belajar berhubungan dengan ilmu. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mengambil hikmah daripada ini adalah perbanyak kita belajar, perbanyak kita ta'lim. Kita tak bakal tahu kalau kita tidak belajar. Kita tidak bakal tahu, tidak bakal bisa kalau kita tidak ikut pengajian, tidak ikut ta'lim, tidak mencari tahu. Nah, maka dengan belajar inilah kita tahu, oh ini hukumnya wajib, oh ini hukumnya haram, oh ini hukumnya boleh, oh hukumnya ini tidak boleh. Kita tahu dengan kita belajar. Kalau kita tidak belajar, kita tidak tahu apa-apa. Maka dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW jangan pernah berhenti belajar. Ada sebuah hadis yang Rasulullah SAW, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya, tuntutlah ilmu dari buayan sampai masuk ke liang kubur. Itulah ilmu ni kita belajar pertama kali dari kita masih diemban oleh wong tua kita, diemban oleh ibu kita, diemban oleh ayah kita. Berhenti kita belajar pada saat kita sudah masuk ke dalam liang kubur. Jadi belajar itu bukan cuma sekedar di sekolah baik, bukan cuma di TK, di SD, SMP, SMA atau di kuliah, bukan. Atau kita masih bujang kita belajar, habis bujang tidak belajar lagi, tidak. Walaupun kita sudah umur kita masuk dalam kategori uzur, tetap kita harus belajar. Di antara faedahnya, kalau kita terus belajar sampai kita meninggal, maka insya-Allah setiap kesalahan-kesalahan kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat menghukumi kita, ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, si fulan tadi salat subuhnya salah, dia rukuknya salah, bacaan Al-Fatihahnya salah, bacaan doa kunutnya salah, salatnya banyak yang salah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya malaikat, ya malaikati, wahai malaikatku, tenang baik, tidak apa-apa. Dia salah, dia tu wajar, karena dia ni masih belajar. Wong masih belajar, ya wajar buat salah. Kalau dia berhenti belajar, dak galak belajar lagi, salah, baru dia salah. Maka insya-Allah setiap kesalahan-kesalahan kita, kelalaian kita, kelupaan kita, khususnya dalam solat, dalam ibadah-ibadah, bisa Allah maafkan. Kenapa? Karena kita masih belajar. Maka inilah di antara kelebihan kalau kita masih galak menuntut ilmu, masih galak ikut pengajian, masih galak ikut ta'lim. Nah, ini alhamdulillah, di mushola, di masjid kita ini berbagai macam golongan. Ada golongan anak-anak, ada golongan remajanya, ada golongan yang orang tuanya, ada golongan laki-laki dan perempuan juga sama. Ini alhamdulillah. Ini menunjukkan berarti semangat di tempat kita belajarnya ini masih tinggi. Antusiasnya masih banyak. Insyaallah Allah berikan keberkahan bagi kita yang galak hadir ke majelis-majelis ta'lim. Maka dari itu, daripada hikmah Al-Quran yang pertama kali Allah turunkan tentang kalimat Iqra, kita jangan berhenti belajar. Apalagi di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini, semangatkan. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk hadir ke majelis ta'lim, siapa yang niat keluar dari rumahnya untuk hadir ke majelis ilmu, maka di tiap-tiap langkahnya Allah akan hadiahkan dia pahala ibadah selama 1 tahun. Selangkah dia berjalan dari rumahnya menuju ke masjid kita ini, maka ibadah selama satu tahun. Yang siangnya dia puasa, malamnya dia bangun qiyamul lail untuk ibadah. Jadi kita hitung langkah kita dari rumah kita ke masjid ini berapa langkah. Kalau kita cuma 10 langkah, maka hadiah pahalanya pecah ibadah 10 tahun. Nah, ini semangatkan, semangatkan untuk hadir ke majlis ta'lim, semangatkan untuk hadir ke majlis ilmu. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk hadir ke majlis-majlis ilmu, maka maka Allah akan mengutus 70.000 malaikat yang akan membentangkan sayapnya, yang mana satu malaikat dikala dibentangkan sayapnya dari ujung barat menuju ke ujung timur, dan malaikat-malaikat tersebut senantiasa mengucapkan istighfar untuk dia, memohonkan ampunan untuk dia sampai dia berhenti belajar.
Ini alhamdulillah begitu banyak faedah-faedah, manfaat-manfaat yang Allah berikan bagi mereka yang galak menuntut ilmu. Jadi walaupun berapa be umur kita, jangan kita stop untuk belajar, jangan kita stop untuk menuntut ilmu. Tetap kita semangatkan. Kapan waktu kita berhenti untuk belajar? Waktu kita berhenti untuk belajar adalah ketika telinga kita diazankan di dalam liang lahat kita. Kalau sudah diazankan, ditutup kuburan kita, berhenti kita belajar, stop. Habis belajar, biasanya ada ujian. Habis belajar ada ujian. Nah, ujiannya itu adalah pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. 6 soal cuman. Ujian kita kaget cuman 6 soal. Ini kami bocorkan soalnya. Mandi-diam baik. Ini kami bocorkan soalnya diam-diam baik. Soal pertama cuman marrabbuka. Apa artinya? Siapa Tuhanmu? Soal kedua, man nabiyuka. Artinya siapa nabimu? Soal ketiga, madinuka. Artinya apa agamamu? Yang keempat, man imamuka. Artinya siapa imammu? Yang kelima, aina kiblatuka. Artinya di mana kiblatmu? Soal yang keenam, man ikhwanuka. Siapa saudaramu? Nah, ini 6 soal ini. Jawabannya, nah kami tahu juga kunci jawabannya. Mendiam-diam baik dengan malaikat. Marrabbuka, kita jawab Allahu Rabbi. Artinya Allah adalah Tuhanku. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Kita jawab Muhammadun nabiyyi. Nabi Muhammad adalah nabiku. Yang ketiga, madinuka, apa agamamu? Kita jawab al-islamu dini. Islam adalah agamaku. Yang keempat, aina man imamuka? Siapa pemimpinmu? Kita jawab al-Qur'anu imami. Al-Qur'an adalah pemimpinku. Yang kelima, aina kiblatuka? Kita jawab Ka'batul kiblati. Ka'bah adalah kiblatku. Yang terakhir, man ikhwanuka? Kita jawab al-muslimun wal mu'minuna ikhwani. Orang-orang muslim dan orang-orang mukmin itu adalah saudara-saudaraku. Catat, pesan ke dengan anak kita, dengan ahli waris kita. Kalau abah meninggal, kalau nyai meninggal, tulis di kain kapan abah tu. Man rabbuka, sebelahnya Allahu Rabbi. Tulis madinuka, ditulis di sini Muhammadun nabiyyi. Agak ketika malaikat bertanya, baca nyingok jawaban dulu dari kain kapan. Ini perlu juga diketahui, ketika kita sudah meninggal kaget, memang mudah pertanyaannya. Kalau kita masih hidup ini jawabnya. Tapi yang menjawab pertanyaan kaget bukan lisan kita, bukan mulut. Yang menjawab kaget, yang menjadikan berat adalah amal kita. Bagi yang mereka banyak amal buruknya, tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Tapi jikalau banyaklah amalah baiknya, insya-Allah soal-soal tersebut, pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan mudah. Dan kalau lolos ujian tersebut lolos, maka insya-Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak lolos, naudzubillah. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, Allah mudahkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kubur, dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah, jadi kita belajar diakhiri dengan diazankan dan kita menjawab soal-soal yang diberikan malaikat Munkar dan Nakir. InsyaAllah kita akan dimudahkan oleh Allah dan akan diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala galo-galo. Itulah yang pertama, kejadian pada tanggal 17 Ramadan, atau tepatnya pada malam 17 Ramadan terjadinya peristiwa yang kita kenal dengan nuzulul Quran. Dan yang kedua, peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan itu adalah Ghuzwatul Badril Kubra. Ini tepatnya setelah Nabi SAW hijrah. Ada yang mengatakan tahun pertama, ada yang mengatakan tahun kedua Nabi hijrah. Ketika Nabi sudah hijrah ke kota Madinah, itu para orang-orang kafir yang dipimpin oleh Abu Jahal mengumpulkan pasukan-pasukan terbaik. Mengumpulkan pasukan-pasukan terbaik, orang-orang terbaik, untuk menghancurkan kota Madinah pada saat itu.
Karena wong kafir ini tidak senang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya di Madinah dakwah semakin berkembang. Kemudian Abu Jahal mengumpulkan orang-orang terbaik, dikumpulkan, terkumpullah 1000 pasukan. Terkumpul 1000 pasukan dengan senjata yang lengkap, baik pedang, baik panah, tombaknya, perisainya, baju perangnya, kemudian kudanya dan lain sebagainya. Kalau ada yang bertanya ngapa nak kata pistol, belum ada pistol zaman itu. Jadi perangnya masih dengan pedang, panah, tombak dan lain-lain. Nah, kemudian Rasulullah SAW mendapatkan kabar, sampai kabar tersebut bahwasanya orang-orang kafir ingin menyerbu kota Madinah. Nah, ketika sampai di kuping Rasulullah SAW, kemudian Nabi juga mengumpulkan seluruh sahabat-sahabatnya di dalam masjid apa? Masjid di Madinah, Masjid Nabawi. Nah, ada Masjid Quba, ada Masjid Nabawi. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya, seluruh sahabat dikumpulkan. Kemudian Nabi mengatakan, wahai sahabatku, kita ni bakal perang. Karena orang-orang kafir sudah bergerak untuk menyerbu kota Madinah ini. Nah, dikumpulkan macam inilah, macam kita sedang majelis ini. Nah, ini yang dikumpulkan Nabi ini seluruhnya bukan orang ahli perang galo. Sedangkan wong kafir tadi itu prajurit-prajurit galo, tentera-tentera galo yang terlatih galo. Dan juga pakaian perangnya lengkap, senjatanya juga lengkap. Tapi giliran yang di kubu bagian Nabi Muhammad SAW, di bagian umat-umat Islam, itu seperti kita ini. Ada yang pedagang, ada yang pengembala, ada yang petani. Ya, tidak seluruhnya pejuang, tidak seluruhnya tentera. Nah, tapi dikumpulkan Nabi Muhammad SAW ketika mendengarkan kalam Nabi Muhammad, siapa yang siap untuk jihad fi sabilillah, itu seluruh sahabat-sahabat siap untuk menunjuk tangan. Nah, disebut dengan perang peristiwa yang luar biasa, perang Badar ini, karena yang perang pada saat itu seluruh umat Islam ikut perang galo. Yang mana kalau pada saat itu umat Islam kalah, maka habis Islam. Mungkin kita tidak bertemu dengan Islam sekarang ini. Kenapa? Karena itulah seluruh umat Islam pada saat itu dikumpulkan Nabi Muhammad SAW, sehingga total berjumlah dari kaum umat Islam sebanyak 313 wong. Nah, ada 313 wong yang pasukan daripada umat Islam. Kemudian Nabi Muhammad SAW ngomong dengan para sahabatnya, wahai sahabatku, siapa yang punya senjata? Siapa yang punya senjata kumpulkan, atau siapa yang punya duit kumpulkan untuk beli senjata. Nah, dikumpulkan, total senjata yang dapat oleh umat Islam itu sekitar 100 ikoan. Kurang lebih 100 ikoan. Ini pasukan 313, tapi senjata cuma nyampe 100-an. Nah, yang 200-nya, jadi perang pada saat itu sepinjaman pedang, panah sepinjaman, tombak sepinjaman. Lawan tadi, musuh tadi, ini musuh 1000 orang kafir, yang mana tentera galo dan persenjataannya lengkap. Nah, itulah peristiwa perang Badar ini dipakai oleh para ulama-ulama kita terdahulu ketika kita sedang dijajah Belanda atau dijajah oleh Jepang. Ini kan sejarah Indonesia ini, melawan Belanda, melawan Jepang ini kan kalah galo. Pengalaman kalah, senjata kalah. Wong Belanda, wong Jepang lah punya tembakan zaman itu. Tembakan, bom, granat, basoka. Sedangkan wong Indonesia nyabut dari belakang, keris. Sepanjang apa keris? Keris nak melawan tembakan. Marak keris nak nyucuk dari belakang, marak dulu. Atau yang paling panjang, bambu runcing. Bambu runcing kan, kalau ditembak bambu runcing itu patah. Wong Belanda, wong Jepang mabitkan bom itu sekali babit, mati kalau gong 100. Sedangkan wong Indonesia ni nak bunuh siko-siko, nyucuk perut dulu. Kalau belum mati,
Dia masih hidup, baru cucuk tempat lain. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala membuktikan kekuasaannya pada saat itu. Kita berhasil menang melawan Belanda, berhasil menang melawan Jepang. Yang lucunya, sejarah zaman sekarang ini dibuat berita kemerdekaan Indonesia adalah hadiah dari wong Belanda. Kalau mak yang ngomong, hadiah pecah dinjuk itu. Padahal ini perjuangan daripada para ulama, para santri dan para pahlawan kita sehingga Indonesia ini bisa menang. Kemerdekaan pas pula tanggalnya 17 Agustus. Perang Badar pada tanggal 17 Ramadan. Beda bulannya baik. Kalau Indonesia merdeka 17 Agustus, ini wong Islam pada saat itu merdeka dalam perang Badar pada tanggal 17 Ramadan. Nah, itulah para ulama-ulama untuk membangkitkan semangat pejuang-pejuang Indonesia banyak menceritakan tentang kisah perang Badar ini. Yang mana kalau menurut akal logika dah bakal menanglah umat Islam. Senjata kurang, pasukan tak lengkap, tidak pengalaman pula. Tapi ketika menghadapi 1000 wong tadi, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya umat Islam bisa memenangkan perang Badar tersebut. Kembali ke cerita, setelah terkumpul 313, kemudian terjadilah peristiwa perang Badar, itu tepatnya di lembah Badar. Itulah disebut dinamakan dengan perang Badar karena peristiwa terjadi perang Badar tersebut letaknya di lembah Badar. Daerah itu daerah sekitar antara kota Mekah dan kota Madinah. Kemudian pada saat itu sebelum perang, Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Rasulullah SAW, ya Allah, andai kata kalau kami kalah dalam perang ini, maka setelah ini tak ada lagi akan menyembahmu. Maka dari itu, ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kami. Kenapa Nabi berdoa seperti itu? Ya benar, kalau andai kata umat Islam pada saat itu kalah, sudah habis. Itulah galau yang keluar, itulah galau yang ikut perang. Kalau sudah kalah, dibunuh kalau oleh orang-orang kafir, sudah selesai. Tidak sampai Islam pada kita sekarang ini. Tapi pada saat Nabi berdoa, maka berilah kami pertolongan ya Allah untuk memenangkan perang ini. Dan pada saat perang Badar itulah Allah perlihatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW tidak membunuh satu orang pun. Kenapa? Ketika akan mengayunkan pedangnya, tiba-tiba orang kafir langsung keluar darahnya. Seperti seakan-akan ada yang menebasnya, padahal umat muslim belum menebas. Pada saat itu umat Islam ingin mengayunkan pedang, menembakkan panah, belum sampai anak panah, belum sampai mata pedang, tiba-tiba orang-orang kafir sudah terkapar duluan. Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan tentara-tentaranya daripada pasukan malaikat, sehingga pada saat itu akhirnya peperangan Badar dimenangkan oleh umat Islam. Walaupun kalah jumlah 313 di musuh 1000 wong, berarti si kaum musuh wong 3. Ini yang model cak kita ini, yang nyekel pedang tidak kalau, nyekel tembakan tidak ada, atik pengalaman perang. Lemak yang ada pedang tadi, yang dapat pedang tadi, yang boleh tangan kosong baik, musuh wong 3, lalu gagal juga. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya umat Islam memenangkan perang Badar tersebut. Bahkan di dalam perang tersebut banyak pembesar kaum kafir Quraisy yang meninggal pada saat perang tersebut. Seperti Abu Jahal, kemudian Abu Lahab, kemudian Umayyah. Abu Lahab bukan meninggal dalam perang. Abu Lahab tidak ikut perang pada saat itu. Tapi mendengar kabar orang kafir itu kalah, Abu Lahab syok, terkejut, akhirnya meninggal juga. Jadi banyak pembesar pemuka orang-orang kafir yang meninggal pada saat perang Badar. Dan perang Badar ini diabadikan di dalam satu solawat yang kita sebut dengan solawat Badar. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidir lillah bi ahlil badr ya Allah. Ini kami tanya, salawat Badar ini siapa yang malak dengan salawat Badar ini? Tidak ada yang malak dengan salawat Badar. Ini sangat luar biasa salawat ini. Kalau kita dengar salawat-salawat yang lain, mungkin pada saat booming lemak dengarnya, tapi lama kelamaan malak dengarnya.
Kita bukan malak tidak senang, bukan malak benci karena keseringan dengar. Pecah dulu yang lagi naik daun ini solawat rohatil atiyaru tasyadu. Tapi kalau mau kelamuan diputar, coba cari lain yang lain pula. Kemudian salatum bisalamil mubini. Lama kelamuan bosan juga. Qamarun dan lain sebagainya. Tapi salawat badar dari kita kecil lah dibacakan salawat badar sampai sekarang ini kita baca, kita dengar, tidak pernah kita malam ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ghammah bi ahlil badri ya Allah. Apalagi di akhir setiap akhir bait itu diucapkan bi ahlil badri ya Allah, pada mengambil keberkahan pada mereka yang mengikuti perang Badar daripada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Yang pertama, peristiwa nuzulul Quran, yang kedua, peristiwa perang Badar. Ini kita harus tahu. Jangan sampai kita tidak tahu sejarah-sejarah perkembangan peradaban Islam di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi jangan kita tidak tahu sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita tanya lagi kepada anak-anak kita. Kita tanya lagi kepada cucung-cucung kita, kepada keluarga kita, khususnya kepada kita dewek. Sejauh mana kita tahu cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sejauh mana kita tahu kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian kisah-kisah para sahabat Nabi, kisah-kisah para muhibbin yang setia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perkembangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana perkembangan Islam di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini jangan sampai kita tidak tahu. Ini sejarah. Dan kita umat Islam harus tahu bagaimana sejarah perkembangan umat Islam di zaman Nabi Muhammad SAW khususnya. Jadi kita buka lagi sejarah-sejarah. Kita buka lagi buku-buku sirah, perkembangan sejarah Nabi Muhammad SAW, sirahnya sahabat-sahabat Nabi SAW. Jangan sampai kita lupa akan sejarah Nabi Muhammad SAW. Apalagi akhir zaman ini sudah banyak anak-anak yang lupa. Kita tanya kepada anak kita, tanya dengan cucung kita, dan kita tanya dengan adik-adik kita atau siapapun, tanya siapa ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa kakeknya, siapa pamannya, tanggal berapa dia lahir, kemudian di mana beliau lahir, kapan beliau meninggal, tempatnya di mana beliau meninggal, pada saat umur berapa Nabi menikah, umur berapa Nabi mendapatkan wahyu, umur berapa Nabi meninggal. Ini banyak anak-anak yang sudah lupa. Anak-anak yang tidak tahu. Bahkan dia cuma tahu nama Nabi Muhammad baik. Ditanya siapa ayahnya, tidak tahu. Ditanya siapa ibunya, tidak tahu. Apalagi tidak sejarah Nabi Muhammad SAW. Ini hati-hati. Di antara salah satu kita cinta, tanda kita cinta kepada seseorang, kita mencari tahu siapa wong itu yang sebenarnya. Ini kalau kita cinta dengan seseorang kan, kita cari tahu, kita buka, kita cari di IG-nya, di mana alamat rumahnya, siapa wong tuanya, siapa kakaknya, kita cari di Facebook-nya, di media sosialnya. Ini di antara tanda kita cinta. Terlebih lagi kalau kita mengaku pada cinta Nabi Muhammad SAW, kita harus tahu. Ini kita ni cinta pada Nabi Muhammad, tapi kita tidak kenal siapa Nabi Muhammad. Kita mengaku cinta pada Nabi Muhammad, tapi kita tidak tahu siapa Nabi Muhammad. Siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa keluarganya, di mana beliau lahir, di mana beliau wafat. Maka kita harus tahu di antara salah satu bukti tanda cinta kita pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ajarkan kepada anak-anak kita, ajarkan pada generasi-generasi penerus kita, agar kisah Nabi Muhammad SAW tidak pernah luput, sehingga Nabi Muhammad akan menjadi idola mereka. Karena zaman sekarang ini banyak wong ngidolakan wong-wong lain. Ada yang ngidolakan pemain bola, ada yang ngidolakan artis-artis Korea, ada yang ngidolakan macam-macam lah. Hadis Rasulullah SAW, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Kalau mereka cinta kepada seseorang yang bukan Muslim, cinta kepada seseorang yang bukan orang-orang mukmin, yang tidak
ketika sudah meninggal tidak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Allah akan mengumpulkan bersama dengan mereka. Cinta kepada orang-orang kafir. Orang kafir tempatnya di mana? Neraka. Allah kumpulkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Nah, begitu juga kalau kita mencintai orang-orang muslim, kita mencintai orang-orang mukmin, terlebih lagi kita mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad di akhirat kelak, kita ingin dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka satu kuncinya kita harus cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah dengan caranya perbanyak menyebut namanya, perbanyak bersolat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikuti sunnahnya, amalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ketahui sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara tanda cinta kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan kelak di surganya Allah kita akan dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hamba-hamba salehnya insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin hanya dapat kami sampaikan. Yang sebenarnya yang mengisi pada subuh hari ini adalah guru kita Al-Ustaz Al-Had Muhammad Nurdin Mansur, tapi beliau berhalangan hadir dan beliau menitipkan salam kepada kita semua, dan semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat khususnya bagi diri kami sendiri dan bagi kita semua. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bila kata-kata yang salah kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Usikum wa nafsi bittaqullah, wabillahil taufiq wal hidayah wa ridha qala hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Sallallahu alazim, sallallahu alazim, sallallahu alazim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم يا فارق الفرقان منزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. أعاده الله تعالى علينا وعلى جميع المسلمين سنين بعد سنين وأعوام بعد أعوام، زائدين غير ناقصين، راضين غير ساخطين، على طاعتك وطاعة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا وأهلنا في هذا الشهر الكريم من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا وإياهم من الأشقياء المردودين، واختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا عوراتي وآمن رواتي، واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى رسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب والآله وصحبه عدد طاشي صحبه، والحمد لله في البرع والتنام. رمضان رمضان يا حبيب رمضان رمضان
كان